ya, alas berikutnya sama dengan integer ya, input. Nah kita lihat yaitu masukkan alas ini ya. Nah, setelah masukkan alas, masukkan tinggi ya, sama dengan ya integer ya, input. Berikutnya masukkan tinggi. Kasih titik biar rapi ya. Nah, ini yang diminta dari prosesnya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang luasnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik kali ini pembahasan mengenai metode perancangan program dengan Python, pertemuan kedua ya. Pembahasan adalah algoritma dan pemrograman. Nah, perancangan program merupakan pengembangan solusi terhadap identifikasi masalah dan menghasilkan serangkaian instruksi yang membangun sebuah program komputer untuk menghasilkan output ya. Jadi istilahnya program ini adalah suatu solusi ya terhadap identifikasi masalah ya. Masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan dengan program ya, dan harus dibuatkan instruksi-instruksinya ya, yang membangun sebuah program komputer menghasilkan sebuah keluaran. Sebuah program harus dirancang secara sistematis ya. Maksudnya di sini adalah harus secara urut ya, secara urut dan sistematis dan benar sebelum memulai coding. Jadi artinya programnya dibuat ya dari unsur ya, rancangan ya, algoritmanya ya harus urut ya, dan kedua harus sistematis karena adanya logika di dalam algoritma tersebut ya, sehingga menghasilkan output yang diinginkan ya. Maka sebenarnya kalau kita membuat sebuah program dari suatu masalah, inputnya harus sudah diketahui, prosesnya harus sudah diketahui, apalagi outputnya itu sudah pasti harus sudah diketahui. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan dengan membuat program, kita menganalisis sebuah permasalahan ya, dirancang dengan sebuah algoritma yang baik ya, dimana di dalamnya sudah dipersiapkan tipe-tipe datanya ya, disiapkan juga prosesnya, dan apabila ada unsur logikanya ya, maka kita menggunakan kondisi, bisa menggunakan if ya, jika kondisi looping seperti while, do, repeat, until, for gitu ya. Nah, di dalam proses itu nanti maka akan menghasilkan sebuah output. Nah, perancangan algoritma dalam program ya. Program komputer adalah perwujudan atau implementasi dari algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, tadi saya singgung mengenai algoritma ini, saya sudah jelas ya. Algoritma ini ya suatu bentuk langkah per langkah yang harus terurut secara sistematis. Ya, tadi saya sudah singgung juga bahwa di dalam algoritma ini sudah disiapkan tipe-tipe datanya ya, deklarasi tipe datanya sudah ada ya. Yang kedua ya, prosesnya. Proses di sini mungkin nanti ada unsur logikanya ya, menggunakan kondisi jika, looping ya, dan juga ada unsur mungkin matematisnya. Dari proses algoritma ini ya akan ditranslasi ya ke dalam bahasa program. Program apa ya yang kita kuasai ya di dalam pemrograman. Bisa menggunakan Java ya, menggunakan C++, bisa menggunakan web programming maupun menggunakan Python.
Nah, di sini saya nanti akan mengimplementasikan ya contoh-contoh dalam algoritma yang ya dibuatkan programnya menggunakan program Python. Nah, proses bahasa program pasti harus ada kompilasi. Kompilasi ini yaitu proses untuk mengecek ya instruksi-instruksi yang dibuat ya akan menghasilkan sebuah output. Nah, kompilasi ke dalam sebuah komputer, interpretasi oleh CPU karena komputer CPU-nya adalah sebagai otaknya ya, untuk menjalankan operasi pada mesin komputer sesuai dengan instruksi bahasa pemrograman ya. Nah, ini peranan daripada algoritma dalam program, algoritma bahasa program dan komputer. Apakah algoritma? Algoritma berisi langkah yang dibutuhkan ya, menyelesaikan sebuah tugas. Nah, ini contoh beberapa langkah-langkah ya, masukkan input ya, tipe data, nilai data sudah harus ada, menghasilkan keluaran, terdefinisi jelas ya, sangat jelas ya dalam mengidentifikasi permasalahan dengan adanya dengan adanya tipe data dan nilai data yang disiapkan ya, sehingga data-data masukan itu pasti akan menghasilkan keluaran ya, memiliki kondisi akhir ya, finalitas ya. Program yang baik pasti harus berakhir, tidak boleh program yang berjalan tidak berhenti ya, atau istilahnya berproses terus. Nah, kemungkinan itu karena kesalahan di dalam logika program tersebut. Nah, program yang baik pasti haruslah berakhir atau finitensia. Berikutnya memberi solusi yang diharapkan ya, effectiveness. Ini harus ya, solusinya itu berdasarkan output yang diminta, yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan si user atau pemakai informasi tersebut. Nah, berlaku untuk setiap himpunan input ya, sesuai dengan masalah yang diberikan ya. Nah, ini sudah pasti ya. Jadi setiap sebuah permasalahan dianalisis masalahnya, setelah dipahami maka dibuatkan algoritmanya. Cara untuk menyajikan algoritma itu ada dua ya, menggunakan prosedur code, yang kedua menggunakan flowchart ya. Prosedur code sendiri adalah merupakan salah satu cara ya untuk menuliskan algoritma. Nah, karakteristik prosedur code ini yaitu statement atau perintah ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sederhana. Ya, yang kedua, setiap perintah ditulis dalam baris terpisah ya, tidak boleh digabung. Karena setiap statement atau perintah itu harus menyesuaikan dengan bahasa pemrograman. Di dalam bahasa pemrograman itu punya aturan tata bahasa sendiri ya, yang harus diikuti oleh seorang programmer. Keyword atau kunci digunakan untuk menjelaskan kontrol struktur tertentu ya. Ini sangat penting ya, sesuai dengan sesuai dengan alur dari bahasa pemrograman tersebut ya, keyword ini. Nah, setiap set atau bagian instruksi memiliki awal dan akhir. Pasti ya, di dalam suatu prosesnya harus diawali ya, biasanya ada 3 bagian ya, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir ya. Setiap set bagian instruksi memiliki awal dan akhir. Nah, pengelompokan statement bisa membentuk satu modul yang mempunyai nama. Nah, kadangkala ya dalam sebuah penyusunan instruksi algoritma dalam prosedur code ya, itu bisa saja sebuah statement yang dia itu menjadi satu kelompok membentuk sebuah modul ya. Nanti pemrograman arahnya misalnya berbasis apa nih, karena di programan itu ya, program itu sendiri itu dari perkembangannya, pertama ada pemrograman tidak terstruktur ya, yang kedua ada pemrograman terstruktur, yang ketiga ada pemrograman prosedur gitu ya.
Yang keempat ada pemrograman berbasis objek yang sekarang digunakan ya di dalam membuat program, dan itu juga sudah sesuai dengan perkembangan bahasa program ya, menggunakan program yang berjenis OOP, Object Oriented Program, berdasarkan objeknya. Nah, struktur procedure code ya, ini ada 3 bagian ya, judul atau header. Ini mendefinisikan nama dengan menentukan apakah tersebut adalah program atau prosedur dan fungsi. Nah, ini kembali lagi ya, pengelompokan statement bisa membentuk satu modul yang mempunyai nama ya. Kadang-kala header ini nanti apakah tag adalah program secara keseluruhan ataukah prosedur ataukah fungsi. Nah, di dalam bahasa pemrograman bisa terjadi ada prosedurnya sendiri ya atau fungsinya sendiri. Nah, itu tergantung ya di dalam menyusun langkah-langkah algoritma dalam bentuk procedure code. Nah, deklarasi mendefinisikan nama variabel ya, nama konstanta, nama prosedur, nama fungsi yang akan digunakan dalam algoritma. Nah, kita sudah tahu ya, nama variabel, nama konstanta, nama prosedur, nama fungsi yang digunakan. Salah satunya ya, kita harus memahami tentang tipe data ya dari sebuah variabel ya. Tipe data tersebut ada data sederhana, data majemuk ya. Tipe sederhana kalau dipecahkan lagi ya itu ada tipe tunggal ya, seperti integer yaitu suatu bilangan bulat dan tidak ada unsur pecahan. Ada real, bilangan pecahan. Ada boolean yang mempunyai nilai kondisi true dan false ya. Ada karakter ya, dan juga nanti bersifat konstanta sendiri ya, juga ya, karakter string ya. Nah, itu bisa masuk dalam kategori tersebut. Dan juga ada jenis majemuk seperti penggunaan list atau array gitu ya, yang nilainya itu bersifat konstanta. Nama prosedurnya, nama fungsi yang akan digunakan dalam algoritma. Nah, ini tinggal bagaimana seorang programmer mengarahkan bentuknya ya, deklarasinya, apakah prosedurnya ada, apakah fungsinya ada ya. Nah, deskripsi yaitu mendefinisikan langkah-langkah penyelesaian masalah mulai dari input, proses, dan output. Nah, ini pada setiap bagian tersebut apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut dituliskan di antara tanda kurung kurawa. Ya, biasanya setiap instruksi program ya mungkin ada sebuah komen ya untuk maksud dari instruksi tersebut ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman ya pasti ada tuh ya, seperti Python itu pakai tanda komen itu, misalnya pakai tanda buffering, baru dia menuliskan kata-katanya. Itu kolom komentar untuk menjelaskan suatu instruksi ya. Nah, tujuannya untuk apa sih ya, mungkin itu adalah sebagai pengingat panduan walaupun instruksi yang dibuat ini tujuannya untuk ini gitu ya. Nah, kita lihat contoh procedure code ya. Contoh procedure code ya, program luas lingkaran, menghitung luas sebagai lingkaran apabila jari lingkaran tersebut diberikan ya. Deklarasinya ya, inisialisasi konstanta V sama dengan 3,14 ya, ini sebuah nilai yang tetap ya untuk V ya. Inisialisasi variabel R luas lingkaran, deskripsinya ya baca data R luas lingkaran sama dengan V kali R ya, cetak luas lingkaran. Ini contoh tersebut. Nah, yang berikutnya adalah flowchart ya. Flowchart adalah suatu alat yang menunjukkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk komputasi dengan cara mengapresikan ke dalam serangkaian simbol-simbol grafis. Nah, flowchart ini ya sebenarnya dengan prosedur sama ya, menyusun algoritma ya, langkah-langkah algoritma. Nah, bedanya untuk flowchart, setiap langkah-langkah instruksi itu pasti menggunakan simbol yang mempunyai nilai atau arti ya. Contoh ya, seperti perintah mulai dengan simbol flowchart
ya seperti ini ya simbolnya ya. Dia sebagai langkah awal karena program itu harus ada fitness, yaitu berawal dan akhir ya. Ini simbolnya. Terus yang berikutnya adalah menyiapkan tipe datanya ya. Menyiapkan tipe datanya atau deklarasi tipe datanya apa aja ya, dari konstelasi sapi, variabel R, luas lingkaran dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh. Berikutnya ada proses penginputan datanya. Ya, data yang dimasukkan apa ya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam sebuah proses. Ya, ini ada proses ya menggunakan simbol kotak seperti ini. Ya, berikutnya luas lingkaran sama dengan V kali R kali R ya. Berikutnya adalah cetak luas lingkaran. Nah, simbol yang digunakan ya untuk simbol input maupun output itu sama ya. Untuk simbol proses ya ini menggunakan simbol kotak ya, persegi panjang. Mungkin kalau nanti kondisinya ada ketemu sebuah kondisi seperti if, while gitu ya, maka biasanya pakai simbol seperti belah ketupat ya. Nah, itu kondisi untuk sebuah perintah kondisi, bisa if ya, atau bisa kita menggunakan sebuah proses looping yaitu atau perulangan. Nah, ini adalah contoh flowchart ya. Oke, baik, saya rasa untuk ini ya materi Prosedur dan flowchart saya rasa saya sudah jelaskan ya. Nah, berikutnya tahap kedua saya lanjutkan ya. Kita masuk ke diagram alur atau flowchart ya, suatu diagram yang menggambarkan susunan logika suatu program. Nah, simbol yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada belah segi 4 nih ya. Bujur sangkar bentuknya. Proses atau processing, satu atau beberapa himpunan penugasan yang dilaksanakan secara berurutan. Nah, biasanya ini digunakan untuk proses aritmatik atau perhitungan. Misalnya A sama dengan ya B tambah C, atau A sama dengan A plus 1 ya, itu. Nah, ini adalah proses aritmatik. Yang kedua, simbolnya adalah input atau output. Nah, ini biasanya untuk data masukan maupun output yang ditampilkan. Yang ketiga adalah simbol terminal. Nah, pada saat kita membuat flowchart ya, simbol terminal ini digunakan untuk memulai sebuah instruksi di dalam flowchart ya. Dan untuk mengakhirinya juga pakai simbol terminal ya. Biasanya kalau mulai start ya, kalau akhir end. Simbol berikutnya adalah decision ya, ini belah ketupat. Nah, fungsinya untuk memutuskan arah percabangan ya, diambil sesuai dengan kondisi dipenuhi. Jika benar maka tindakannya apa, jika salah apa. Nah, biasanya kita menggunakan if ya. Nah, dan juga saya biasanya menggunakan ini ya untuk looping ya, seperti while, for, repeat, until ya itu. Nanti kita bisa lihat ya contoh kasusnya. Yang berikut adalah simbol subroutine ya, ini menjalankan proses suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Biasanya kalau kita bikin program gitu ya, ada program utama, ada program subprogram sendiri. Nah, yang berikutnya adalah preparation. Simbol ini digunakan untuk pemberian harga awal ya, misalnya A sampai misalnya adalah simbol untuk preparation ini, misalnya A misalnya sama dengan integer, B sama dengan karakter ya, C sama dengan string dan sebagainya. Yang berikut adalah simbol konektor ya, bulatan ini sebagai penghubung, digunakan untuk ya penyambung ya dari satu halaman satu halaman yang sama. Maksudnya gini, kalau kita menuliskan instruksi flowchart sampai bawah, kalau sudah tidak muat bawahnya, maka kita menyambungkan di halaman sama tapi di area yang masih kosong gitu ya. Nah, kita pakai yang namanya konektor bulat. Nah, ada lagi yang namanya on-pack connector. Nah,
kalau kita menuliskan instruksi flowchart ya dalam satu halaman sudah penuh, maka kita bisa menuliskan di halaman kedua, dan simbol ini digunakan untuk penghubung ya dari perintah flowchart yang terputus. Nah, yang berikutnya adalah flowline, yaitu tanda panah. Ini menunjukkan ya bagian instruksi yang dijalankan. Nah, setiap flowchart pasti harus ada flowline, menunjukkan tanda panah ini ya setiap instruksi. Baik, kita lanjutkan diagram alur untuk program komputer. Pada dasarnya suatu program komputer terdiri atas pembacaan ya, pemasukan data ke dalam komputer. Nah, ini biasanya input. Kedua, melakukan komputasi atau perhitungan ya. Yang ketiga, mengeluarkan atau mencetak menampilkan hasil. Nah, tiga poin ini 1, 2, 3 ini sangat penting sekali ya di dalam kita membuat flowchart ya, atau kalau kita membuat program sama ya, dasarnya berarti kita inputnya harus sudah tahu, prosesnya juga kita analisis, kita harus tahu, dan outputnya juga sudah harus tahu ya. Jangan sampai inputnya tidak ada, tiba-tiba keluar output. Nah, itu istilahnya miracle tuh, lubang ajaib. Atau masukannya ada proses tapi keluarannya nggak ada, itu namanya black hole atau lubang hitam. Itu tidak boleh ya. Baik, saya lanjutkan. Flowchart terdiri dari 3 struktur ya. Yang pertama ini adalah struktur queue atau struktur sederhana ya. Program yang instruksinya sekuensial atau urut. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, di sini terminal ya, simbol terminal mulai, kedua masukan gitu ya. Yang ketiga ini adalah proses ya, keempat output, kelima diakhiri oleh terminal end. Nah, ini biasanya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, proses ini sangat sederhana ya, tidak ada mungkin tidak ada branching ya, atau juga ada looping ya, percabangan ataupun perulangan. Nah, ini contohnya. Nah, contoh flowchart struktur screen ini ya, contohnya seperti luas segitiga ya. Kita lihat luas segitiga ini start, masukkan alas, masukkan tinggi gitu ya. Terus ada luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, cetak luas, stop. Nah, ini bentuknya simple ya, sederhana ya, hanya ada masukan, ada proses, dan juga adanya cetak ya, cetak luasnya. Nah, kita bisa coba ya untuk membuatkan instruksinya dalam algoritma dalam program Python ya. Oke, saya contohkan ya. Ini menghitung luas segitiga ya. Yaitu kalau lihat di sini ya, saya kecilkan dulu ya biar kelihatan. Ini. Nah, itu masukkan alas, masukkan tinggi ya. Berarti alas ya, alas berikutnya sama dengan integer ya, input. Nah, kita lihat itu masukkan alas, ini ya. Setelah masukkan alas, masukkan tinggi. Tinggi ya sama dengan ya integer ya, input, berikutnya masukkan tinggi, kasih titik biar rapi ya. Nah, ini yang diminta dari flowchartnya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang luasnya ini ya, luas sama dengan kita lihat
alas ya, alas ini alas ya kali tinggi bagi 2 ya. Nah, kita lihat di sini biar tidak, ini kita kasih tanda kurung buka ya. Ini nah, saya rasa itu ada yang ntar kalau misalnya kurang ya kita bisa lihat. Ini coba pasangannya alas kali tinggi. Oh ya, oke, berikutnya print ya, kita print adalah luasnya, print terus kebanyakan ya, print itu luas alas ya, luas segitiga ya, luas segitiga ya, ini berarti luas. Oke ya, ini sudah. Nah, kita coba ya jalankan. Ada yang salah? Nggak ada ya. Masukkan misalnya alasnya berapa ya, 4 ya, terus tinggi misal 9. Nah ini nilainya luas segitiga ya, berarti 18. Nah di sini ya kita sudah dapatkan nilainya ya dari flowchart ya yang diminta. Nah ini untuk mengetes daripada algoritma dalam bentuk flowchart ya, kita bisa langsung menuliskan instruksi programnya dengan bahasa Python. Ada lagi nggak selain ini? Sebenarnya bisa ya, kalau di dalam kita belajar algoritma ini untuk mengecek kondisi flowchart kita algoritmanya benar tidak itu bisa pakai tabel proses ya. Tabel proses, jadi tabel proses itu tabel ya, berisi kolom-kolom. Kolom pertama masukkan alas, 2 masukkan tinggi, 3 tabel ketiga luasan alas kali tinggi bagi 2 tercetak. Tapi kayaknya kalau untuk scan itu sederhana ya, simpel. Jadi urutannya ini hanya langsung saja ya, masukkan alas, masukkan tinggi, langsung ini proses ini keluar. Saya rasa itu tidak terlalu sulit ya kalau alas. Mungkin nanti kalau kita ketemu kasus yang lebih kompleks ya, maka yang kita butuhkan misalnya menggunakan branching ya, percabangan, kondisinya seperti if ya. Berikutnya juga ada looping, perulangan ya, kita bisa gunakan kondisi while ya, menggunakan for gitu ya. Nah kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah lanjutan struktur flowchart ya. Di sini strukturnya branching ya, digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyelesaian kondisi. Contohnya menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah ini kita sudah masuk yang namanya flowchart ada branching ya. Ini ada branching atau percabangan, ada kondisi ya. Kalau kita lihat di sini dari flowchartnya, masukkan bilangan bulat, bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi atau mut. Nah sisa bagi ya sama dengan 0. Jika ya, cetak dia bilangan genap, jika tidak cetak bilangan ganjil. Nah di sini ya, di sini ada alur daripada naratifnya ya, atau istilahnya bisa kita persegitutnya. Nah menentukan bilangan genap ganjil ini, 1 masukkan sebuah bilangan, bagi bilangan tersebut dengan 2. Jika sisa pembagian sama dengan 0, maka bilangan adalah bilangan genap. Jika sisa pembagian sama dengan 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Nah di sini terlihat terlihat jelas ya, kalau kita menggunakan sebuah narasi atau persegitut dibandingkan kita menggunakan flowchart, sebenarnya membaca algoritma itu paling enak pakai flowchart karena lebih
mudah dipahami dengan simbol ini. Nah, ada kondisi seperti ini jika ya dia cetak bilangan. Ini bilangan genap, ini cetak bilangan ganjil. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya seperti ini. View-nya itu kalau flowchart itu gampang dipahami gitu ya. Maksud saya itu. Nah, jadi yang contoh kedua ini bisa saya tuliskan kembali ya, instruksi daripada programnya ya. Ini pertama masukkan bilangan. Nah, kita programnya ini program menentukan ya, menentukannya bilangan ganjil ya atau genap. Oke. Nah, kita mulai saja ya. Bil ya, masukkan bilangan ya, bilangan kita masukkan huruf besar ya. Bilangan sama dengan ya integer ya, input masukkan bilangan ya. Kita lihat di sini, kita masukkan bilangan, kasih ya, bilangan. Nah, ini kita lihat dulu ya, jangan sampai salah. Oh, inputnya nih kurang tanda kurung. Oke, saat itu kita lanjutkan. Sudah ya perintah pertama. Perintah kedua, bagi bilangan tersebut dengan 2 ya. Nah, kita bisa pakai if ya, if ya. Jika bilangan, bagi bilangan dengan 2 ya, jadi jika bilangan mod ya sama mod 2 sama dengan 0. Nah, ini perintahnya berarti if bil ya. Nah, ini kita pakai tanda persen ya, kita sama persen 2 ya, terus sama dengan 2 kali ya 0 ya, berikutnya titik 2. Nah, kita cetak ya, jika benar ya, jika iya maka yang kita cetak adalah ya, ini harus pakai tanda string persen D ya, jangan lupa ya, merupakan bilangan genap ya, itu ya. Kita tes titik koma. Oh, ini saya belum kasih iya tanda petik. Bilangan ya, kita lihat, kasih ini saja, ininya kita kasih apa ya, bil ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Dia bilangan, maka kita cetak bilangan genap ya, else if ya, else bukan else if, else ya, maka kita cetak. Nah, kita copy saja ini, kita copy ini, kita copy perintah yang ini. Nah, ini di sini kita ganti ganjil ya, ganjil kata-katanya ya, ini dia. Nah, kita cek ya, jika ya. Nah, kita tes dulu ya, kalau ada error nanti kita cek kesalahannya di mana. Nah, ini ada kesalahan. Nah, ini ada kesalahan ya, apa nih, oh tanda ini nih ya, kayaknya tanda ini, oh ya, tanda petik
tanda petik juga salah ini ya kayaknya ya. Oke, kayaknya ini saja. Oke, kita tes lagi running. Nah, masukkan bilangan ya, masukkan bilangan misalnya berapa ya, 5 ya, masukkan bilangan. Masih ada yang salah ya, masih ada yang salah. If bill ya, kita lihat if bill ya, berikutnya. Oh, kesalahannya di sini bill nggak sama nih variabel saya ngetiknya, nggak sama, ntar salahnya banyak. Nah ya, jadi besar kecil tuh pengaruh ya, di dalam Python tuh biasanya ada pengaruh juga ya. Nah, ada pengaruh. Nah, kita tes lagi ya. Misalnya 5 tadi ya, nah sudah keluar ya, 5 merupakan bilangan ganjil ya. Iya nih, kenapa saya kasih tanda petik ya. Nah, ini 7 misalnya 8 lah yang genap, bisa nggak? Ya, berarti di sini kita sudah masukkan bilangan 8 ya, 8 merupakan bilangan genap. Nah, ini contoh daripada kondisi flowchart menggunakan branching ya, atau percabangan. Nah, seperti ini ya kasusnya ya. Secara ini juga selesai ya perintahnya yang diminta. Nah, seperti ini. Saya rasa itu untuk yang branching ya, struktur branching. Nah, ini dia. Oke ya, ini kita udah ada dapat jawabannya. Baik, yang ketiga ya, struktur looping ya, digunakan untuk program yang instruksinya akan dieksekusi berulang-ulang. Nah, di dalam struktur looping ini kita bisa menggunakan beberapa kondisi ya. Yang pertama while ya, while do ya. Kalau biasanya kalau kita sebutnya while do ya di Pascal atau C++ ya. Dan yang kedua pakai for ya, bisa kita menggunakan for. Atau yang ketiga tuh biasanya dari repeat until ya. Nah, looping ini strukturnya itu while, for, dan repeat until itu mempunyai perbedaan di dalam pembacaan perulangan. Seperti while itu kondisinya dia adalah setiap kondisi di mana pernyataannya selama benar, maka statement atau perintahnya dikerjakan terus menerus. Nah, itu untuk while. Saya contohkan misalnya di sini. Ini misalnya ada kondisi ya di sini. Misalnya while ya, while 1 lebih kecil dari 5 misalnya, gedekan. Misalnya di sini kita akan melakukan tampilkan bilangan pertama ya, sini ya, misalnya tampilkan nilai, jangan ini ya, jangan 1 ya, yang enak tuh i, kasih variabel aja. Nah, tambahkan nilainya. Ini misalnya, nah ini kalau kita pakai flowchart ya, pakai flowchart. Terus langsung nah ini misalnya
while I lebih kecil sama dengan 5 tampilkan nilai gitu ya. Terus kita yang berikutnya ini berarti I nya ya, I sama dengan I ditambah dengan 1. Nah selama kondisinya dia benar nih ya, ini jangan lupa ininya kita copy aja ya, kita copy. Terus ini while ya, selama perintahnya dikerjakan terus menerus selama I lebih kecil dari 5 tampilkan nilai I sama dengan 1. Terus nanti dia itu akan balik ke sini nih ya, dia akan balik ke sini, dia akan balik ke sini. Gimana ya, ini dia. Jadi dia ini di sini while itu kondisinya apabila I ya lebih kecil 5 atau kondisinya dia selama benar, maka statement ini dia akan menjalankan instruksi ini, tampilkan nilai I ya, terus I sama dengan I plus 1. Nah apabila dia kondisinya I nya sudah tidak lebih besar dari 5 lebih kecil dari 5, kalau sudah tidak maka dia akan keluar dari perintah ini while. Nah ada lagi kalau for tuh dia for itu bisa ya, kalau for coba kalau yang repeat until ya. Kalau repeat until nih kondisinya tuh di sini ya, di sini dia itu pertama proses dulu ya, dia proses dulu di sini. Misalnya kita lihat ya I ya, I sama dengan I plus 1 gitu ya. Berikutnya sama aja ya, ini tampilkan. Nah di sini dia tuh ada perintah repeat ya, I sama dengan I plus 1 ya. Berikutnya tampilkan I ya, tampilkan I. Di sini adalah repeat ya, untilnya itu hingga ya, untilnya itu ya dimana nilai I lebih kecil dari 5. Jangan 5 yang lebih besar. Nah di sini adalah kalau kita menggunakan repeat until ya, kalau kondisinya dia salah dia akan menjalankan di sini. Kita copy dulu. Nah ini kalau kita pakai flowchart. Kalau kita pakai flowchart, nah, berikutnya paste dulu ya. Terus terbalik. Iya benar. Nah ini kalau kita pakai repeat ya. Kalau kita pakai repeat berarti kondisinya itu dia akan menjalankan perintah atau statement dulu ya. Apabila kondisinya masih salah dia akan mengerjakan instruksi. Terus ya balik lagi sampai kondisinya itu ya 5 tidak salah until ya, 5 sama dengan 5 lebih besar sama dengan 5. Ini masih bisa ya, kalau 6 lebih besar, kalau sudah 6 lebih besar dari 5 maka dia akan keluar.
gitu ya. Jadi kalau kondisinya masih salah dia akan menjalankan. 1 lebih besar dari 5. Nah, enggak, belum salah kondisinya dia akan menjalankan. Itu kalau repeat until ya. Kalau ini pakai while. Nah, kalau kondisi for itu sebenarnya ya bisa kondisi mau dia itu kondisinya for menyatakan for i sama dengan to 5 nyetak tampilkan nilai ya, terus balik lagi ke sini i sama dengan i plus 1, dia itu bisa ya kondisinya for di atas maupun kondisi for-nya di bawah ya, kondisinya di bawah. Nah, itu kalau for beda enaknya. Nah, kalau di Python nih ya biasanya untuk mengganti repeat until kita nggak perlu pakai repeat until ya, kita cukup pakai for saja juga sudah bisa. Jadi perintah instruksi yang kita kerjakan statement berikutnya for ya, selama for-nya i1 itu berapa misalnya 5, maka dia akan mengalami looping sebanyak 5 kali. Nah, itu bedanya ya. Nah, Anda harus paham ya, gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Ini kondisinya looping ya. Nah, ini misalkan tadi ya, ini menentukan bilangan terbesar 3 dari 3 bilangan yang diinputkan algoritmanya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini ya kasusnya ini tadi ya, ini menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan diinputkan algoritma, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, masukkan bilangan ketiga. Jika B1 lebih besar B2 dan B1 lebih besar dari B3, maka cetak bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Jika B2 lebih besar B1 dan B2 lebih besar B3, maka cetak bilangan kedua adalah bilangan terbesar. Cetak bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Nah, ini kalau flowchartnya ya, kita bisa lihat flowchartnya ini. Nah, kalau flowchartnya ini untuk looping nggak pas ya, karena dia percabangan ya. Nah, kita pakai if biasanya, ini nggak, jangan, kalau kita pakai looping nggak cocok ya. Mau pakai for, mau pakai while ya, itu nggak pas ya untuk flowchart ini. Nah, ini mungkin salah saya penempatan nih, ini sun bikin slide ya, tapi nggak apa-apa, kita selesaikan saja ya. Flowchart ini contoh pakai if-nya. Nah, if-nya ini nih, if-nya bukan if tunggal lagi ya, udah if, istilahnya if majemuk ya. Kita bisa lihat. Nah, kita selesaikan aja algoritmanya ya, programnya, instruksi programnya. Kita kan ini adalah menentukan bilangan terbesar ya dari 3 bilangan. Oke, menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan ya, sama. Baik ya, kita mulai ya. Misalnya tadi masukannya apa ya, input B1, B2, B3. Baik ya, saya gedekan dulu ya biar lebih jelas. Nah, ini yaitu kita masukkan harga B1 ya, yaitu B1 ya, B1 benar ya, B1 sama dengan integer ya, input ya, input salah, input berikutnya ini kita masukkan bilangan pertama ya, bilangan pertama ya. Kita bisa lihat di sini ya, masukkan bilangan pertama, input bilangan pertama, input bilangan kedua. Nah, kita copy aja ya, kita copy biar nggak terlalu banyak ketiknya. Nah, ini kita ganti B2 ya,
bilangan kedua kita lanjutkan. Ini kita copy lagi ya, bilangan ketiga bil, pakai bil, nggak usah ya, B1 B2 B3. Nah ini bilangan ketiga. Oke, kita lanjutkan ya. Nah karena dia kondisinya di sini adalah if ya, jika B1 lebih besar B2 dan B1 lebih besar B3 gitu ya. If ya B1 ya lebih besar B2, B1 lebih besar B2 ya, N ya, B1 lebih besar dari B3 gitu ya. Kita lihat. Nah di sini print ya, kita print ya adalah print terbesar dari bilangan ya. Misalnya B1 ya, B1 baru saya salah ya, B1 dulu ya, B1 ya, B1 yaitu apa tuh, terbesar dari 3 bilangan yang diberikan, terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan ya, yang diinputkan ya. Ini kita bisa lihat ya, input print B1 ya, karena kan oke, kita lanjutkan ya. Kondisinya ya, yaitu jika ya, maka tadi kita cetak nih, kita cetak bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Jika tidak, nah ini jika tidak B2 lebih besar B3 dan B2 lebih besar dari B1 ya, kita kondisi pakai else if ya, if ya itu adalah B2 ya lebih besar dari B3 ya, and terusnya B2 lebih besar dari B1 ya. Nah kita print ya, nah, kita copy aja ini ya, kita copy print B1 ya, berarti ini B2 ya, B2 variabelnya B2. Oke, kita kan, nah, ini kondisinya di sini ya, cetak jika tidak bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Nah ini kita langsung aja else ya, else ya, dimana langsung cetak aja ya. Nah ini memang cocoknya pakai if ya, kalau looping dia nggak looping ini sebenarnya, dia looping. Oke, kita ya cek dulu ya, cek dulu. Oke lah, ngeceknya sekalian aja, nanti kalau ada error pada saat running baru kita sama-sama betulin sekalian ya. Jadi belajar jangan takut salah, error ya pasti ada. Tuh kan ya, apa nih, jika B1 lebih besar B2 NO ANF, saya ngetiknya mana ANF, oh ini dia, biasa nih salah ini. Kita lanjutkan, sudah benar ya. Bilangan pertama ya, misalnya berapa, 6 ya, bilangan kedua 8, bilangan ketiga 3 ya. 8 terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan ya.
Jadi seperti ini ya, ini program ya, instruksi program Python untuk menjawab flowchart ya, flowchart mulai input B1 B2 ya, ini urutannya sama ya. Nah tadi lagi ya, kita bisa menggunakan tabel proses sebenarnya untuk kondisi seperti branching atau kondisi looping ya. Kalau pakai tabel proses berarti kolom pertama, kedua, ketiga, ini kolom keempat nih. B1 jika B1 lulusan B2, B1 lulusan B3 ini tuh. Jika iya maka cetak. Nah kalau itu kolom keempat, ini kolom kelima, keenam, ketujuh. Nah gitu ya. Nanti dicek aja. Nah itu bisa pakai tabel proses ya. Tapi kita langsung aja pakai instruksi ya. Di sini, nah ini ya kita sudah ngikutin. Oke, itu untuk looping ya. Nah, jadi contoh-contoh 3 jenis struktur daripada flowchart sudah saya bahas ya. Ada sequence, yang kedua branching, nah yang ketiga loopingnya belum ya. Nah, mudah-mudahan latihan soalnya ada branchingnya ya. Branchingnya ada looping. Kita bisa lihat nah ini di sini dia tuh pakai apa nih? Ini pakai looping nih. Ya kita pakai looping tuh. Yang ketiga tuh kita pakai looping ya. Kita pakai looping. Nah ini nih, build sama dengan ya 1 gitu ya. Terus kita bisa lihat build sama dengan 1, build lebih kecil daripada 10 gitu ya. Ya, terus berikutnya lagi tuh build tidak sama dengan apa, build tidak sama dengan 5, tampilkan build sama dengan build sama dengan build plus 1 ya, maka dia akan balik ke sini. Nah itu strukturnya looping ya, looping nih, ini baru pas loopingnya, pas looping ya, kita bisa lihat. Nah ini kita pakai kondisi while saja nih ya, pas pakai while, pakai for juga bisa ya. Nah, ini nilainya cetak ya, mencetak bilangan ya. Oke, kita jalankan aja ya, mencetak bilangan aja lah nama ininya, programnya. Nah kita baca dulu ya, di sini build sama dengan 1 ya, build sama dengan 1 ya. Terus build lebih kecil dari 10 ya, kita kasih while build ya lebih kecil dari 10 ya, dan n ya, ini ada jika iya langsung n aja ya, n ya, kondisinya kita langsung aja ya, build ya, build tidak sama dengan ini, spasnya ini nih ya, tidak sama dengan 5 ya, kedua. Nah itu tampilkan build ya, langsung aja lah tampilkan build ya. Nah berikutnya buildnya di sini ya, buildnya itu sama dengan build ditambah 1 ya, tambah 1 gitu aja ya. Nanti dia balik nih looping, dia akan balik ke sini ya. Mestinya kalau kondisi ini if saya juga bingung ya, ini if nah ini mestinya formatnya itu jadi satukan aja nih ya, build lebih kecil 10
n bil lebih tidak sama dengan 5 gitu ya, mestinya yang pasnya. Kalau kita pakai bil pakai if bisa sih ya, kita pakai bil berikutnya pakai if bisa, tapi kita tes dulu pakai while aja yang sekali ya. Tapi sebenarnya ini satu kondisi aja, bil lebih kecil 10 and bil tidak sama dengan 5 ya, itu bisa ya. Nah, ini kita tes. Nah lu ke bil lagi. Nah ini ya kita bisa lihat, saya tanda kasih print ya, print ya, finish gitu ya, finish. Kita tes dulu ya, dapat nggak sih? Ini dapat nih kalau pakai while ini, tapi di sini nih, ini di sini masuknya masuknya dia di situ ya. Tapi kalau pakai if nggak bisa ini ya, if, karena ada bil looping. Tapi kalau pakai bil dan pakai while dan if bisa ya. Misalnya ya, kita tes lagi nih, misalnya tambah ya, dan mencetak bilangan. Nah kita bisa lihat mencetak mencetak bilangan dengan kondisi while dan if. Nah gabungan lah ya, misalnya bilnya sama dengan 1 ya, sini while bil lebih kecil dari 5 lebih kecil dari 10. Nah kita pakai if nya itu ya, jika bil ya, bilnya itu lebih kecil tidak sama dengan 5, maka print bil ya, print bil ya. Oke ya, kita bilnya sama dengan tidak, bilnya ditambah ya, ditambah dengan 1. Saya kasih print di sini ya buat finish. Ini juga bisa gini. Ini kalau ini sesuai dengan flowchart ya, saya dengan flowchart. Finish. Tetes ya, ada error nggak? Ya. Nah, sama juga ya. Ya jadi ini sebenarnya flowchartnya gabungan ya. Nah kalau yang ini bil lebih kecil dari 10, bil tidak sama dengan 5. Nah ini sesuai yang ini nih, kita gunakan aja while bil lebih kecil 10, jika bil ya tidak sama dengan 5, print bil. Ya kita lanjut ya, latihan 2 ya, ini berapakah nilai yang tercetak pada flowchart ini ya. Di sini mulai n sama dengan 5, n lebih besar dari 0, gaya cetak n sama dengan n plus 1, jika tidak dia keluar. Nah sebenarnya ini adalah proses looping ya. Kalau kita pakai if nggak pas ya, pakai looping ya. Nah, pakai while dulu ya misalnya. Ini mencetak program mencetak nilai n, Nah kita masukin aja karena n nya sama dengan n nya ya, n sama dengan 5, terus while n yang lebih besar daripada 0. Terus
print ya, kita print aja langsung ke N besar, berikutnya N ya, dikurang ya, N sama dengan N dikurang 1 ya. Nah, itu ya. Nah, kita kasih share perintah ini aja ya, finish sini biar selesai. Nah, ini sesuai dengan algoritmanya kita cetak ya. Nah, ini ada error, kenapa error? Ya gitu ya, saya rasa sudah finish biar enak. Nah, ini latihan kedua. Baik, kita lanjutkan ya latihan ketiga. Di sini algoritmanya mulai masukkan bilangan, cek bil mod 2 sama dengan 0, maksudnya bilangan dibagi 2 sisa 0. Jika ya kondisi benar itu tampilkan output bilangan genap, jika tidak kondisi bernilai false tampilkan output bilangan ganjil. Selesai ya. Nah, kita buat flowchart dan instruksi program. Nah, kita pakai visual saja ya. Nah, ini kita terminal dulu ya, ini terminal. Kita start, mulai boleh ya, start. Terus masukkan bilangan, berarti ini dia data, masukkan bilangan, masukkan bilangan. Oke. Terus jika bill ya, kita pakai decision. Decisionnya itu jika bill ya, jika bill mod 2 dibagi 2 sisanya 0 gitu ya kira-kira. Nah, ini kita copy. Oh, ini ada yang kita hapus dulu. Oh, ini ya, kita copy lagi deh. Oke ya, berikutnya ya, apa tuh, jika bilangan ya, jika ya maka merupakan bilangan genap. Jika kita copy aja, paste gitu ya. Nah, ini kita ambil dulu ini. Ini kita jika iya ya,
ya, terus paste, jika tidak dia merupakan bilangan apa tuh, ganjil ya. Ini kita ganti ganjil. Ini kalau kita pakai PC itu untuk menggambar flowchart tidak sulit ya, simpel. Nah, ini tinggal kita tarik aja terminal. Finish ya, stop lah. Nah ini kalau kita pakai Visio yang sebuah software untuk menggambarkan flowchart, ini tidak sulit ya, gampang juga. Nanti kalau Anda mau pakai ya tinggal download Visionya di Microsoft ya. Oke, saya rasa itu ya untuk flowchart. Kita lanjut ke sini, kita coding programnya ya. Mulai ya. Ini build list huruf kecil saja ya, sama dengan integer ya, import itu masukkan bilangan, oke. Nah, if ya, kondisinya udah cetak bilang, jika cek cek bilangan mod, berarti if ya, if bill ya. Jangan lupa untuk bagi kita kasih namanya persen ya. Itu 0. Berikutnya print ya, kita print di luar ya. Itu merupakan bilangan benar. Terus persen bill ya. Ini jika tidak ya, kita pakai else, print lagi. Salah, mana tadi tuh, undo. Keburu-buru ya, udah kita ketik lagi, keburu-buru mau copy malah print merupakan bilangan genap. Oke, copy.
kita cek ya. Dari sini coba ada yang salah, apakah yang salah? Print ya. Oh, tanda kutip ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ada yang salah ya. Kita lihat. Oh, malah nggak ada. Oke, kita lihat ya. Ini tadi bir ya. Ini sudah. Print. Oh, ini, oh ini, maaf persennya lupa, nggak ada pengaruhnya. Coba ya kita lihat lagi running. Bilangan ganjil apa mau bilangan genap? Oh ini genap 7 deh, bilangan 8 loh. Tapi sininya nih ya, kita ganti dulu. Tadi ganjil nih, ini bulan 1 ganjil. Kita ulang lagi ya. Tadi kan genap udah nih. Ganjil misalnya 5. Nah, ada ya. Ya, 5 merupakan bulan ganjil. Ini kan saya tambah nih. Nah, tambahin nggak masalah ini ya. Nah, gitu ya. Ini. Nah, kalau kita ulang lagi 13 ya, merupakan bilangan ganjil ya. Nah, ini adalah latihan ketiga ya, mengenai bilangan habis bagi 2 ya, bilangan habis dibagi 2. Nah, kita lanjutkan yang keempat ya. Yang keempat nih ya. Buatlah flowchart dan instruksi program dengan Python ya, mulai. Matkul sama dengan logika algoritma, pemrograman Python, data warehousing, ruangan untuk matkul cetak. Saya suka. Biar nggak lama durasinya ya, instruksinya aja ya, flowchartnya bisa Anda coba ya. Misalnya di sini saya tambahkan program untuk program untuk menyukai mata kuliah. Kalau saya ngetik nih suka ini keserimpet ya. Kita mulai aja ya, matkul. Nah, ini ini kita pakai tanda kurung, yaitu pertama logika ya, logika algoritma. Kita siapkan ya, ininya menampung data karakter logika algoritma. Berikutnya pemrograman Python ya. Berikutnya apa lagi, ini data warehousing ya, data warehousing. Oke ya, ini saya lanjutkan ya, menggunakan for aja nih ya, karena ada peruangan untuk matkul ya. Saya gunakan for
Ya, lanjutkan aja for ya. For-nya itu for i ya. For i in range ya, karena ini range hanya untuk karakter ya, pakai len panjang karakternya ada ya. Oh 9 len. Berikutnya baru matkul ya, matkul karena variabelnya matkul ya. Berikutnya print ya, kita langsung print saja ya. Apa ya, saya menyukai mata kuliah nah. Oh tanda petik kedua. Matkul ya, per i ya, per i kan. Kita tes dulu ya, benar nggak ya. Sintak error, gimana kak errornya? Print ya. Apa tuh, saya menyukai mata kuliah, koma. Oh, ada ketinggalan matkulnya ya, matkul. Oke, ada lagi kah? Coba kita tes. Nah sudah ya. Nah ini ya, kita pakai for ya untuk looping. Saya menyukai mata kuliah logika, algoritma. Saya menyukai mata kuliah pemrograman Python. Saya menyukai mata kuliah data warehousing ya. Baik ya, latihan kelima buat flowchart dan instruksi program dengan Python. Instruksinya masukkan batas awal, masukkan batas akhir. A sama dengan awal, B sama dengan akhir. Perulangan untuk ganjil dengan range-nya A, B, 1 ya. Jika range dibagi 2 memiliki sisa bagi 1, maka cetak ganjil. Kita langsung aja ya bikin programnya. Program mencetak bilangan ganjil. Nah, kita masukkan bahasa, saya kasih print dulu ya. Berikutnya print, masukkan batas awal, berikutnya awal sama dengan input. Terus saya print lagi, yaitu berikutnya print batas akhir, akhir ya. Terus A sama dengan awal, B sama dengan akhir. Kita lihat for ganjil apa tuh range ya, range-nya yaitu A B 1 ya. Nah di sini yaitu if ganjil
print aja, print ganjil. Kita tes dulu ya. Coba kita tes batas awal 3, ini 10 lah, harus ada yang salah. Per ganjil ya. Ini coba ya, kalau rapat kali suka sensitif gitu ya. Yes. Tiga 10 masih salah. Per ganjil in range ya, range nya oh iya, saya nggak kasih integer. Waduh, integer dulu, pantas dia nggak mau. Integer kita coba lagi ya, harus benar nih ya, 12 lah. Nah, keluar ya ini. Nah, coba lain, masukkan batas akhir. Nilai yang keluar adalah 3, 5, 7, 9 dan 11 ya. Atau kita tes lagi nilainya maksudnya itu gimana tuh ya. Ini dia, kita tes lagi nilainya 1, 10, yang keluar 1, 3, 5, 7. Baik ya, saya akhiri perkuliahan ini ya. Apa yang sudah saya jelaskan baik dari sisi teori dan implementasi instruksi program dengan Python bisa menjadi lebih jelas ya mengenai algoritma dan pemrograman. Dan sebelum saya tutup, mohon maaf apabila ada interpretasi kata-kata yang salah di dalam menjelaskan materi tersebut. Dan saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.